حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bikhilafi ma law wati asdabatur rakiba najasatan wa laysa alaihi ayyushawishal mashyu ala nafsi bil ihtirazi minan najasati allati la yakhlu tariqu anha ghadiban. Kemarin disebutkan wala yang bagi ayyamshiya fi najasatin rotbatin. Tidak sepatutnya dia itu berjalan menginjak najis yang basah, amidan bersengaja. Kalau bersengaja fa in fa'ala batalat salatuh. Kemarin itu ya. Kalau dia bersengaja batal sholatnya. Fa in kana nasiyan au ghaditon lam yadur. Kalau memang dia tadi itu menginjaknya itu lupa atau salah, tidak apa-apa. Kalau memang dia menginjaknya itu lupa atau salah, tidak apa-apa. Artinya makna tidak apa-apa di sini bukan dibiarkan ya kemarin, tapi harus apa? Dibersihkan dari kotoran tadi itu. Paham ini? Kemudian bi khilafi ma lawati adabatu ar-raqiba najasatan. Bi khilafi ma lawati adabatu raqibi najasatan gitu ya. Berbeda apabila binatang kendaraan yang menjadi tunggangan itu menginjak wati'at itu apa? Menginjak najis. Fa innahu lam yadur alal asah. Maka tidak apa-apa secara pendapat yang paling sahih. Jadi kalau orangnya menjaga dari najis. Tapi kalau kendaraannya tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Walaisa alaihi ay alal masyi, dan tidak ada atasnya orang berjalan, tidak boleh ya atas orang yang berjalan itu apa? Ayyushawishal mashyu ala nafsi. Orang yang berjalan itu was-was. Salah. Ayyushawishal mashya. Ayyushawishal mashya ala nafsi. Ya. Membuat was-was terhadap orang yang berjalan atas dirinya. Artinya apa? Yukallifu nafsahu. Memaksa atas dirinya. Untuk apa? Bil ihtiraz. Bil ihtiraz apa? Penjagaan. Wa tahaffud wal ihtiyat. Penjagaan, ihtiraz, tahaffud sama. Ihtiyat jaga-jaga. Minan najasati, dari najis-najis, allati la yakhluq tariqu anha ghadiban. Yang jalan itu kebanyakan tidak pernah kosong dari najis. Jadi gini, kita kalau berjalan diri kita gini, kita bisa kontrol. Jangan sampai kita bersengaja untuk menginjak najis. Ya benar. Injak najis yang basah kemarin, kayak kering ya podo ae. Cuma kalau kering sama kering tidak batal. Tidak najis, artinya tidak batal. Tapi kalau kita pribadi kita bisa ngindari,
oh ini ada kotoran, oh ini ada ini, oh ini, ngindari dia. Tapi kalau naik kendaraan jangan kok main game hari kan, main go merini, ono kotoran maling go merini, ya muter-muter orang bahayakan justru. Paham? Ini jangan buat was-was diri. Mudun toko sepeda motor itu lho, bani muter. Ono najis apa ndak? Omane dilat tambah menan. Paham ini? Jangan, karena jalan itu kebanyakan tidak bisa kosong dari najis. Jalan tidak pernah kosong dari jalan, sulit untuk kosong dari najis. Ngerti sampai sini? Ah, gitu. Ya tapi kalau misalnya kan kadang-kadang ada orang itu udah pengertian kurang ya. Jadi maaf kadang-kadang buang bangkai di tengah jalan. Nah, kalau kita orang pas naik sepeda motor, kita ada setan untuk menghindari, ya hindari. Kan tidak apa-apa, tidak apa-apa, cuma jijikno kan. Kalau bisa dihindari. Tapi kalau hindari nanti pas rame bisa ya ojo kenengno. Kata omaneng. Kalau ente faham memang, kalau ente faham bahwasanya ini yakin ada najis, ya jangan dinaikkan ke rumah ente. Kalau tidak yakin, kembali kepada hukum asal, enak wis, jatuh-jatuh. Jadi sesuatu itu kalau dipahami kembali kepada hukum dasar. Ngerti kan ya? Dalan itu kan kayak aspal. Aspal itu suci apa najis? Aspal suci apa najis? Oh, sebenar. Suci apa najis? Aspal loh. Apa? Duh, enggak tahu aja. Aspal itu. Apa? Aspal itu teko anjing lah, teko anjing bukan? Bukan ya. Dari babi. Dari minum khamar. Dari bangkai. Berarti hukumnya apa? Ya. Aspal hukum aslinya apa? Kalau ente ragu-ragu, iki suci apa ndak? Suci apa ndak? Tidak ada sesuatu yang menunjukkan ini najis, suci. Makanya kok tidak perlu udan-udan nyincing-nyincing, tidak perlu. Sampai tutup kini denggule ketok. Ngerti ya? Ente sekarang mau sholat di paving sana. Sah apa ndak? Suci apa ndak? Kok bisa suci? Apa? Karena paving hukumnya dan tidak ada sesuatu yang menunjukkan suci. Tapi saya kira enggak. Paham ini? Kalau udan itu loh ya, udan. Ah, ini bahasanya apa nanti? Kalau hujan itu loh. Hujan, air yang ada genangan itu suci. Semenjak apa? Semenjak tidak diketahui di situ ada najis. Maaf. Kalau sebelum hujan ente kelihatan di situ ada apa ini? Kotoran hewan. Kemudian kena hujan, itu airnya cuma genang biasa gitu. Ya jelas najis. Tapi kalau sampai ngalir gitu, karena hujannya deres, ente pulang dari masjid, air ngalir, nyantai aja, tidak perlu teman-teman. Kadang-kadang dicincing sama itu gini, menghindari najis. Jadi padahal najis tak ono, denggule ketok tidak mikir. Apa? Aurat. Nah, dengkul itu lutut. Paham ya? Ngerti ini ya? Tidak perlu was-was gitu lah. Allati la yakhlut tariqu anha, yang jalan itu tidak pernah kosong dari najis itu kebanyakan. Wa kullu haribin min aduin aw sailin aw sabu'in falahu ayyusalli al-faridata raqiban wa masyian kama dzakarnahu fit tanaffudi. Wa kullu haribin, dan setiap orang yang lari dari mana? Min aduin, dari seorang musuh, ausailin, atau lari dari banjir, ausabu'in, atau lari dari binatang buas. Kita orangnya tengah sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada musuh yang nyerang. Ya apa?
batalkan sholat fardu hukumnya haram. Kalau sholat sunnah boleh, tidak ada masalah. Sholat fardu ini, ya apa ini? Atau tengah sholat ada banjir, atau tengah sholat ada binatang buas, lanjutkan sholat, falahu ayyusalliyal faridota, maka boleh untuknya sholat fardu rakiban wa masyian. Dia sholat fardu dalam keadaan naik kendaraan atau berjalan. Jadi kalau melayu digudak binatang melayu, kalau sholat tak apa. Kama dzakarnahu fi tanaffud. Ini sebagaimana kita sebutkan dalam sholat sunnah yang telah pembahasan itu, yaitu sholat dalam keadaan berjalan. Ya, kita bersolat itu. Termasuk Ibn Hajar mengatakan apa? Ibn Hajar mengatakan kalau pas kita tengah sholat, biasanya kan kita ada dompet gitu kan, kita ngelak dompet. Mbok ya apa filosofi ini kok wong sembahyang iku dompete didekek ning isor pisan. Apa dompet iku najis apa ya apa ndak paham ana. Atau mungkin dompet isinya duit agar ndak nyambung sama hatinya, mungkin itu ya. Karena kalau secara dohir kok dompet ditokno iku apa? Sing luwih parah maneh itu dompet rokok didekek di pisan. Sembahyang ini. Nah, ana bingung kenapa kok dompet atau HP taruh depannya gini misalnya. Kan dikantongi tidak masalah. Nah ini tidak ruwis, dompet taruh situ. Tengah sholat, Allahu Akbar, dicolong, diambil sama orang. Ya apa? Katanya Ibn Hajar, ente boleh sholat ngejar dia dengan cara sholat pertempuran. Kok sholat perang orang Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ojo, jangan antem. Paham? Ambil, kejar, tidak ada masalah. Paham ya? Itu. Kemudian dijelaskan di sini wa taqaddama annahu la yajuzu fi'l faridati 'ala ar-rahilati min ghairi daruratin. Telah berlalu pembahasan annahu la yajuzu, sesungguhnya tidak boleh apa? Fi'lul faridati, melaksanakan salat fardu. Tidak boleh melaksanakan salat fardu ala rahilati, di atas kendaraan, min ghairi daruratin, apabila tanpa darurat. Nah, apabila tanpa darurat. Lalu apa gambaran darurat itu? Fa in khafa inqita'an 'anir rufqati lau nazala, maka jika dia takut tertinggal, anir rufqati, dari teman bepergian, lau nazala, jika dia turun untuk melaksanakan sholat fardu. Jika dia turun untuk melaksanakan sholat fardu. Atau yang kedua, au khafa ala nafsihi, atau dia takut atas dirinya sendiri, atas keselamatan dirinya. Au malihi, atau dia takut akan hartanya. Nah, itu kayak kemarin itu kata Lulut apa, kalau di sholat apa ini di kereta api tidak bisa sholat. Iya memang sulit kalau kereta api itu. Kereta api itu sulit. Anak pernah terjebak itu waktu malam pulang dari Jakarta naik kereta api. Akhirnya subuh nih keteteran karena masuk di situ jam 8 di Surabaya. Akhirnya ya apa? Ya sudah, sholat subuhnya ketika itu hormatil waqt.
hormatil waqt sudah. Ketika hormatil waqt ya nanti turun di stasiun. Ojo ngenteni dhisik. Sik ana omah dhisik ngenteni adus dhisik. Jangan. Ente kalau suci sudah bisa ganti di sana. Kalau najis atau kalau suci langsung. Sopo sing ati jamin kon? Kadang-kadang gitu, mari salat hormatil waqt seolah-olah bebas sudah. Kemudian apa? Ndak turun. Apa? Ndak sholat dulu, nanti aja mau pulang dulu engko tutuk omah, mari adus barang. Iya, omah ning mek sak rokokan misale baru sembayang. Sopo sing jamin kon? Nggak boleh. Paham ndak? Semangkane paling enak mandor sugih, Pak, aja nak sepur, aja ngam kowe. Nak pesawat ae wis, mari. Ndak ruwet-ruwet. Iya, sulit kejebakan. Waktu itu enggak dari Cirebon apa namanya? Dari Cirebon Jakarta lupa nah. Ndak iso. Oh, bukan dari Tegal. Dari Tegal kemarin. Berapa waktu yang lalu itu? Ndak iso sembahyang subuh. Akhirnya jam 4 sembahyang subuh sepur. Hari ini gudu. Ya maning. Ndak mau. Akhirnya turun di sana nyari tempat langsung wudu, sholat. Qadha. Ngerti ini ya? Nah, kan harus turun kalau sholat fardu. Tidak boleh di atas kendaraan, kecuali apa? Darurat. Daruratnya apa? Ada berapa di situ? Ada 3. Ya pada? Takut terpisah dari rombongan, takut akan keselamatan diri, takut atas diri hartanya. Falahu ayusalliyaha 'ala rohilati. Maka boleh untuknya dia sholat di atas kendaraan. Watajibu al-i'adatu. Nah ini wajib untuk ngulangi. Artinya wajib untuk ngulangi ini kalau masih dalam waktu ya jadinya ada, kalau sudah keluar waktu ya jadinya qadha. Paham? Sampai dibahas, Pak. Wa min furu'ir rukhsatain. Dan dari cabang pembahasan keringanan yang ada 2 itu, la tasihul manduratu. Tidak boleh juga sholat yang dinadari. Nah, karena sholat dinadari hukumnya apa? Wajib. Sholat yang dinadari. Walal janazatu, tidak boleh juga untuk sholat jenazah. Alal rohilati, di atas kendaraan. Alal madhabi, menurut pendapat madhab fihima, dalam kedua masalah itu. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya dia tadi itu sholat nadar, jadi nadar itu menjadikan sesuatu yang tidak wajib jadi wajib. Alatnya itu apa? Ya nadar. Sholat duha, hukumnya apa? Sunnah. Kapan sholat kapan sholat duha itu wajib? Kalau dinadari. Sholat witir, sholat tarawih, sunnah. Tapi kalau sudah masuk nadar, jadi wajib. Nah, karena hukumnya wajib, berarti kembali kepada hukum aslinya. Tidak boleh sholat di atas kendaraan. Sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah, fardu masihan. Tidak boleh di atas kendaraan. Paham? Wa minha, diantaranya syartul faridoti, ini syarat untuk salat fardu itu ayyakuna musalliyan mustaqirron. Ayyakuna musalliyan mustaqirron. Adanya orang yang sholat itu tetap di dalam satu tempat. Makanya apa? Dengarkan ini ya. Ini kalau tidak ada fahmi ibarat, numpak pesawat tidak bisa sembayangi. Wala tasihu, ya, wala tasihu minal masyi. Apa masyi itu? Orang duduk kendaraan nih. Jadi kalau memang dia bisa istiqror di satu kendaraan, istiqror artinya apa? Kendaraan ini stabil. Ya, kalau mobil tidak tergambarkan, kalau kereta api tidak tergambarkan juga, sulit. Yang tergambarkan apa? Pesawat. Pesawat itu stabil jalannya.
Artinya apa? Sama saja inti sholat di atas satu tempat. Yang tidak boleh itu kalau ente dengan berjalan atau tidak stabil, istiqror. Nah itu tidak boleh. Wala minar raqibi al-mukhilli bil qiyami au bi qiyamin au ruku'in au istiqbalin. Tidak boleh juga sholat fardu, ya. Tidak boleh juga untuk melaksanakan sholat fardu, ya, bagi seseorang yang tidak bisa menyempurnakan apa? Berdirinya. Bagi seseorang yang tidak mampu menyempurnakan berdirinya, tidak mampu menyempurnakan rukuknya, ya, tidak mampu pula menyempurnakan penghadapan kiblat. Kalau nggak bisa menyempurnakan, nggak bisa menyempurnakan rukuk, berdiri, rukuk, istiqbal, nggak bisa. Kalau pesawat enggak, apalagi pesawat-pesawat mahal-mahal itu, iya. Apa Ittihad, ya Mar, Ittihad. Baru pesawat Ittihad kan? Hah? Iya tak, iya Ittihad yang larang-larang ngono itu. Sampai tempat tiduri barang ini, kasuri barang. Nah, itu istiqror itu sudah. Nah, iso. Tapi lek pesawat lokal enggak iso rek sempit tak ngono. Ya apa teh? Mati ngene ada iso. Iya. Dia tidak bisa menyempurnakan berdiri, tidak bisa menyempurnakan ruku, tidak bisa menyempurnakan istiqbal. Nah. Dan dengarkan ini ya, dengarkan. Ini omongan. Beb, lek pesawat kan juga terbang juga kan. Kan tempatnya itu apa ya? Pindah kan? Pindah. Maka nek ceritane ana naik pesawat, ditelok tangga ini kan kadang-kadang karpeting ngono kan, dicoplok sandale numpak nang dhuwur. Mudhun teko pesawat digoleki sandale. Lho ndi? Ndak paham kan? Sing tak guyu berarti ndak paham. Ya, tak yakin ana. Ndak paham. Kok ngerti toh maksudnya? Apa maksud kok guyu? Apa Pak? Apa? Loh, tangganya beda sama pesawatnya aja nih. Apa? Sudah pindah tempatnya. Tadi dipikir, iya Pak Hasan. Lain pesawat juga ngono Pak Hasan. Dicoplok dhisik sandale ini. Mudun digoleki sandale. Oh, sandalku ada ini ucar das ya. Nah, apa yang menjadikan kok pesawat tanah bilang tadi tidak apa-apa? Ya kan? Tapi kalau seperti kereta api atau mobil sulit. Apa ini kapal laut? Kapal laut istiqror. Ya, dengarkan ini, dengarkan. Fa inistakbala, ini takhriknya ini. Fa inistakbala, maka jika dia mampu menghadap kiblat, satu. Yang kedua, wa atammal arkana, dia bisa menyempurnakan rukun-rukun sholatnya, mampu melaksanakan rukun-rukun sholatnya, mampu berdiri, mampu rukuk, mampu iktidal, mampu sujud, duduk, sempurna semuanya. Dua. Di mana? Fi haudaj. Tahu haudaj? Haudaj itu kalau ada onta, kemudian dikasih kayak tempat duduk. Biasanya ini nih. Nah, ada depan itu. Apa itu? Apa? Tandu yang ada di onta. Tandu yang ada di onta. Atau misalnya ausaririn, di atas apa? Ranjang. Istiqror au nahwihima, dengarkan loh Beb, atau semisal keduanya, atau semisal keduanya, loh kok ditalanjang, ya apa ranjang, dengarkan, ala dabatin, yang mana tandu tadi itu, apa itu, ranjang tadi itu di atas apa, kendaraan tadi itu waqifatin, berhenti. Ya, karena kalau onta tidak bisa. Kalau onta tidak bisa. Ya, dengarkan, waqifatin. Sohat al-faridatu alal as-sohi. Sah sholat fardu atas pendapat yang sohi.
alladzi qata'a bil aktsarun, yang mematenkan kebanyakan para ulama. Nah, sekarang kalau kendaraan itu diem, sehingga yang menjadi pedoman itu sebetulnya bukan diemnya. Apa yang menjadi pedoman? Apa? Itu bagian. Menyempurnakan rukun-rukun. Itu baru aneh. Bisa menyempurnakan rukun-rukun sholat. Itu toh. Jadi kalau wakifah ini bukan pedoman. Dia bisa menyempurnakan rukun-rukun sholat. Loh, Bib, kalau misalnya naik kereta api gini, Bib ya, kan ini lurus gini, Bib ya, kereta apinya bagus, sehingga tidak ada getaran, bisa menghadap kiblat. Kalau memang jaraknya panjang menghadap kiblat, sempurna, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena kadang-kadang nanti moro menggok merini, moro menggok merono. Lek pesawat enggak. Pesawat apa? Ada panduannya di situ. Arah kiblat di mana? Itu arah kiblat gitu toh ya wis. Kadang-kadang mulai berangkat sampai mulai wis kenceng ini toh arah kiblat ya wis. Nah, jadi yang menjadi pedoman di sini jangan terkecohkan dengan ibarat di sini, bukan ala dabatin waqifatin, bukan. Yang menjadi pedomannya itu wa atammal arkan. Fa in istaqbala wa atammal arkan. Jika dia bisa menghadap ke arah kiblat dan bisa menyempurnakan rukun-rukun dimanapun, paham ya? Itu pedomannya. Kemudian yang kedua, watani yang kedua pendapat yang mengatakan tidak boleh yaitu di antaranya pendapat Imam Haramain dan Imam Ghazali sendiri ya. Apa itu? Fa'in kanat sa'irotan, fa'in kanat dabatu sa'irotan, jika ada kendaraannya itu dalam keadaan berjalan, lam tasih al-faridotu, tidak sah pelaksanaan sholat fardu, alal asohil mansus, atas pendapat yang paling sahih, yang dinaskan. Karena apa? Karena dia tidak bisa menyempurnakan untuk istiqbal dan untuk melaksanakan rukun-rukun sholat. Dengarkan, ini ojo pedot kalau baca kitab terus ya. Dengarkan. Wa minha, di antaranya apa? Raqibus safinati. Ya, wa minha raqibus safinati. Di antaranya yang tidak boleh itu apa? Orang yang naik perahu. La yajuzu, tidak boleh untuk apa? Tanaffuduhu, untuk melaksanakan sunnah. Apa? Salat sunnah. Untuk melaksanakan salat sunnah. Dengarkan. Fiha, di mana? Di perahu. Terus. Fiha, apa jawabannya ini? Ila ghairil kiblah, kepada selain arah kiblat. Kenapa? Litamakunihi, karena dia memungkinkan untuk sholat menghadap ke kiblat. Kenapa tidak sholat menghadap kiblat? Ini merupakan apa? Pedomannya itu menghadap kiblat dan menyempurnakan rukun-rukun sholat. Paham ini? Wakadha, begitupun man tamakkana fi haudajin, seseorang yang mampu memungkinkan sholat di atas tandu onta,
au ala dabatin, atau di atas kendaraan. Ini tidak boleh. Ya. Wastathna sahibul umda alladhi sayruha asafinatu alladhi sayruha wa jawaza tanafuluh. Tetapi dalam kitab umda diperbolehkan kalau memang dia memungkinkan. Jadi yang menjadi pedoman di sini memungkinkan, itu toh. Kalau memang memungkinkan fadhol, kalau tidak bisa memungkinkan tidak boleh. Artinya sholat fardu, kalau sholat sunnah tidak ada masalah. Wa mithlu dzalika as-salatu fi at-ta'irati fatajuzu ma'as sihhati salatun nafli wa amma salatu fardhi in ta'ayyanat alaihi athna'ur rihlati wa kanat rihlatu tawilatun bi allam yastati as-salatu qabla su'udiha au intilaqiha, lagi take off, au ba'da hubutihi, atau setelah turunnya fil waqti. Jadi gini, termasuk apa? Salat di atas pesawat, maka boleh dan sah sholatun nafli. Wa tajuzu ma'asihati sholatun nafli. Sah, boleh dan sah untuk sholat sunnah. Amma sholatul fardi, dengarkan. Amma sholatul fardi, adapun kalau sholat fardu, inta'ayyanat alaihi, kalau memang harus melaksanakannya, atna ar-rihlati, di tengah perjalanan, wa kan rihlatu tawilatun, tidak bisa, waktunya pasti nanti di tengah perjalanan ini. Paham ini? Bi alam yastati as-salatu qabla su'udihi. Jadi dia tidak bisa sholat sebelum naiknya pesawat itu. Au intilaqihi, atau take off itu. Kemudian atau tidak mungkin setelah turunnya fil waqti. Walau takdiman, walau ta'khiran. Fa fi hadhil halati yajibu alaihi ayyusalliya. Boleh dia untuk sholat. Tapi jatuhnya di sini li hurmatil waqti ma'a istiqbali qiblati bersama menghadap kiblat. Wa fi halatan. Ya. Jadi tetap dia ini wajib untuk sholat untuk hormatil waqt. Paham ya? Ma'a istiqbali kiblati, maka harus dengan menghadap ke arah kiblat. Wa fi halatan. Dalam hal ini ada dua keadaan. Yang pertama, in shalla bi itmamir ruku'i was sujudi fa fi wujubil qadha'i alaihi khilaf. Dengarkan. Paham enggak? Jadi ini dua keadaan ya. Kalau memang dia harus sholat di pesawat, tidak bisa sholat sebelum berangkatnya atau setelah turunnya karena perjalanan jauh, tidak bisa untuk turun dan lain sebagainya, maka dia wajib untuk sholat dalam keadaan apa? Hormatul waqt ya. Tapi ada dua keadaan, ada dua pendapat. Yang pertama, insulia, jika disolati, artinya jika dia melaksanakan sholat bi itmamir ruku' was sujud, mampu melaksanakan ruku, sujud, fa fi wujubil qadha'i alaihi, sholat seperti ini apakah masih qadha? Khilaf. Ada yang mengatakan tidak perlu qadha, ada yang mengatakan perlu qadha. Karena apa? Meskipun dia bisa menyempurnakan, masih ada khilaf. Kenapa? Li adami istiqrari ta'irati fil ardi. Karena tetap
pesawat ini alasannya di kitab ini karena apa? Pesawat tidak bisa istiqro di arat, di bumi. Tapi pendapat muktamad tetap alaihi qadha. Pendapat yang ghairu muktamad tidak perlu qadha karena bisa menyempurnakan. Paham ini? Yang kedua jelas. Fa insuliya biduni itmamir ruku' wa sujudi au biduni istiqbal qiblati ma'al itmami fayajibu 'alil qadha bila khilaf, jelas. Kalau dia tidak bisa menyempurnakan. Jadi di sini khilafnya itu kalau dia bisa menyempurnakan semua. Pendapat yang pertama mengatakan apa? Selesai urusan. Pendapat yang kedua menyatakan tidak boleh. Pendapat yang kedua menyatakan tidak boleh. Karena apa? Karena alasannya tidak menghadap ke arah